Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, silakan kedua kelas menyiapkan kelasnya. Masya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik. Semuanya sudah siap untuk belajar ya? Ya. Pak absen dulu yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya? Hadir semua. Silakan pakaian, kerapian, ya, perlengkapan silakan diperhatikan demi kesiapan belajar kita. Alhamdulillah semuanya sudah rapi. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, semangat tentunya. Nah, pada hari ini kita masuk kepada pelajaran baru. Pelajaran yaitu pelajaran 7 ya. Nah, pelajaran kemarin sebelum ini ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin sebelum ini? Ada yang ingat? Pelajaran apa kita? Pelajaran sebelumnya kita pelajaran tentang apa? Al-Quran surah Al-A'la. Ya, maka pada hari ini kita sudah masuk kepada pelajaran baru. Apa pelajaran hari ini? Qada dan qadar. Iya. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah dengar apa itu qada dan qadar? Ada yang tahu? Itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman yang berapa? Nah, tepuk tangan tuh buat teman kita. Tepuk tangan semuanya. Iya. Qada dan qadar. Nah, kita pada hari ini belajar qada dan qadar. Baik, kita perhatikan di layar kita terdapat ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang qada dan qadar. Ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu peserta didik atau kalian ini kan mampu memahami iman kepada qada dan qadar. Kemudian kriteria yang tercapai tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama bisa kalian mengidentifikasikan makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua bisa menjelaskan jenis-jenis takdir dan contohnya, bisa memaparkan sikap terhadap takdir Allah dan bisa membuat peta konsep hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya, nah itu kriteria tercapai tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas fokus kepada makna iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak mau bertanya dulu.
dalam kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita kalian ini kebetulan atau ada yang mengaturnya? Coba, ada yang mengaturnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Terutama untuk teman kita. Iya. Terima kasih. Kita masuk kepada materi kita. Ya, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Nah, rukun iman tadi sudah Bapak jelaskan. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, salah satunya ini percaya kepada qada dan qadar. Ya. Nah, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Setiap orang Islam harus percaya adanya qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Agar iman seseorang sempurna, keenam rukun itu harus dipercayai secara keseluruhannya, ya. Nah, ini pengertian qada. Ya, nanti dicatat ya, dicatat poin-poin pentingnya. Nah, ini qada adalah suatu kepastian, ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, contohnya matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat. Ya, adanya alam semesta itu merupakan contoh qada. Nah, ini qada. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali, dan zaman sebelum makhluk diciptakan. Itu qada. Nah, sementara qadar suatu ketentuan Allah yang sudah berlaku atau telah terjadi, yang sedang kita jalani sekarang, itu qadar. Ya. Nah, qadar ini sering disebut dengan takdir. Tengok tuh ya. Nah, wajib kita percaya bahwa semua kejadian yang kita alami semua adalah ketetapan Allah. Contoh qadar, seorang bayi yang akan lahir, ada dia warna kulitnya, ada jenis kelaminnya, itu adalah qadar. Itu qadar, ya. Nah, ketentuan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita kenali. Zaman azali tadi apa? Nah, zaman tidak bermula, sebelum kita diciptakan. Takdir, ketentuan Allah. Ikhtiar, ada usaha, ya, berserah diri, ya, tawakal, ada sunnatullah, undang-undang alam, ya. Nah, pengertiannya sudah, contoh-contohnya sudah, perbedaan antara qada dan qadar sudah Bapak jelaskan. Ya. Silakan anak-anak Bapak dicatat di buku catatannya poin-poin yang penting dari qada dan qadar. Silakan. Sudah ya, sudah dicatat poin-poin pentingnya. Untuk berikutnya, anak-anak Bapak kasih suatu tugas membuat peta konsep, ya. Membuat peta konsep atau dalam istilah kerennya mind map, ya, mind map. Perhatikan ke depan, ini dia cara-cara dalam membuat mind map atau peta konsep. Perhatikan, ini instruksinya. Baca dan pahami materi. Nah, tadi sudah dicatat. Baca dan pahami, ya, materinya. Kemudian buatlah peta konsep dengan temanya qada dan qadar. Nih, ya, di tengah-tengahnya nanti, ya. Mau bulat atau maupun peta nanti boleh. Kemudian tambahkan cabang-cabangnya, ya. Ada dia pengertian, ada perbedaan dan ada contoh. Kemudian gunakan warna atau gambar, ya, untuk mempercantik peta konsep yang akan dikerjakan nanti. Kemudian
tambahkan simbol gambar-gambar kecil, ya. Nah, langkah-langkahnya gambar suatu lingkaran atau kotak di tengah kertas yang akan Bapak bagikan. Buatkan kotak di tengah-tengah yang berisi keterangan kode dan kodar. Buat cabangnya, ya. Nah, tarik garis cabang dari tengah. Nah, ini caranya. Setiap poin ada pengertian, ya. Ada perbedaan dan ada contoh. Nah, buat seindah mungkin, ya, pokok ini sesuai petunjuknya, ya, sesuai petunjuknya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis untuk mengerjakan proyeknya. Silakan kelompok perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan menunjukkan hasil karyanya. Silakan maju sini. Maju. Tunjukkan. Nah, inilah hasil dari karya dari teman-teman kita, ya. Nah, ini ada berbeda, ya, cara menggambarnya. Nah, kode-kode, ada pengertian, perbedaan dan contoh. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, terus, ya. Nah, silakan duduk. Nah, baik, dari hasil diskusi dan hasil kerja tadi dapat kita simpulkan bahwa kodo dan kodar mempunyai perbedaan, ya. Kalau kodo apa? Ketetapan yang ditetapkan Allah sejak zaman azali, zaman sebelum manusia diciptakan. Kalau kodar, nah, itu ketentuan Allah yang telah berlaku. Ya, contoh kodo apa? Itu langit dan bumi segala isinya, matahari terbit dari timur, ya. Kalau kodar tadi contohnya kelahiran, ya. Nah, ada bayi yang lahir laki-laki perempuan, kan sudah ditentukan, ya, sudah ditetapkan, ya, jenis kelaminnya. Nah, itu kodar. Kalau kodo dia lebih umum, ya, lebih umum. Nah, yang belum kita ketahui, contohnya apa? Kematian, ya kan? Nah, itu adalah kodo. Nah, tapi kalau kodar dia lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Ya, adanya laki-laki perempuan itu adalah kodar. Ya. Nah, baik. Dapat kita simpulkan pada hari ini, ya, kodo dan kodar adalah ketentuan Allah bagi makhluknya, ya. Apapun itu, yang baik atau yang buruk bagi kita, semuanya sudah ditetapkan Allah. Baik, kesimpulannya, ya, pada hari ini kita sudah sampai di penghujung materi kita, yaitu beriman kepada kodo dan kodar. Kesimpulannya, kodo dan kodar termasuk rukun iman yang ke-6. Kita wajib percaya. Kemudian semua ketetapan Allah harus diterima dengan senang hati. Yang ketiga, takdir kita ditentukan oleh ikhtiar dan usaha kita, ya. Contohnya tadi teman kita yang lomba pidato, ya kan? Ada di situ usahanya, ada ikhtiarnya. Kalau ikhtiar kita maksimal, ya, kita jaga kesehatan kita, tentunya nanti hasilnya akan maksimal pula, ya. Kemudian yang keempat, setiap muslim wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, jadi sebagai bentuk
berimannya kita terhadap qada dan qadar, kita wajib berusaha, ya. Nah, sekian dari Bapak untuk hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih, dan harus kita ingat, kita harus meyakini dan tidak boleh meragukan apa yang menjadi ketetapan Allah, ya. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana? Paham semua? Nah, ya, paham ya? Nah, baik. Mari kita tutup sama-sama pelajaran kita pada hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ketua kelasnya menyiapkan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.